semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Bomber alternatif untuk MU setelah gagal mendapatkan Liam Delap. Manchester United harus mengubah rencana transfer mereka setelah gagal mendapatkan tanda tangan Liam Delap. Striker muda yang bersinar bersama Ipswich Town musim lalu itu memilih hijrah ke Chelsea. Delap sebelumnya dianggap sebagai solusi jangka panjang di sektor serang MU. Namun, dengan kegagalan ini, klub harus segera mengalihkan fokus ke nama lain, terutama mengingat performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum sepenuhnya meyakinkan. Dengan era baru di bawah arahan Ruben Amorim yang akan dimulai pada musim 2025-2026, kebutuhan akan penyerang tajam tak bisa ditawar. MU tak bisa bergantung pada pemain yang tersebut. MU butuh penyerang tengah baru. Berikut nama yang layak dipertimbangkan sebagai alternatif Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Jonathan David sudah lama masuk radar Manchester United. Kini, peluang merekrutnya terbuka lebar karena sang pemain akan berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Lille. Striker asal Kanada ini dikenal sebagai pencetak gol ulung. Dalam 5 musim terakhir, ia mencatatkan 109 gol dari 232 penampilan bersama Lille, rata-rata hampir 1 gol setiap 2 pertandingan. Sebagai pemain tanpa biaya transfer, David menawarkan paket lengkap, cepat, cerdas, fleksibel, dan efisien. Ia bisa menjadi solusi ideal bagi United yang mencari opsi ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Nama Victor Osimhen bukan asing bagi Manchester United. Namun, situasinya kini lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Osimhen menjalani musim 2024-2025 sebagai pemain pinjaman di Galatasaray setelah berselisih dengan pelatih Napoli, Antonio Conte. Hasilnya luar biasa, 36 gol dan 8 assist dalam 40 pertandingan, menjadikannya salah satu striker paling subur di Eropa. Meski harganya tinggi, Osimhen adalah jaminan ketajaman dan pengalaman. Ia cocok untuk mengisi peran sebagai penyerang tengah murni di skuad United yang masih mencari kestabilan di lini depan. Nama terakhir dalam daftar adalah Victor Gyökeres, striker andalan Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Jika Amorim ingin memboyong mantan anak asuhnya ke Old Trafford, United jelas akan mendapatkan keuntungan dari chemistry yang sudah terbentuk. Sejak pindah dari Coventry City, Gyökeres tampil luar biasa di Liga Portugal. Ia nyaris mencetak gol di setiap pekan dan menjadi ujung tombak yang menakutkan. Sporting dikabarkan mematok harga 80 juta euro untuk sang pemain, lebih rendah dari klausul pelepasannya yang mencapai 100 juta euro. Dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak gol, Gyökeres sangat cocok untuk menjadi penyerang utama dalam sistem permainan Amorim di Premier League. Erik ten Hag ingin reuni dengan Alejandro Garnacho di Leverkusen. Manajer baru Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Alejandro Garnacho semakin dekat menuju pintu keluar Manchester United, dengan sejumlah klub top Eropa bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas ini. Chalk Offside melaporkan bahwa Aston Villa termasuk salah satu peminat, sementara mantan manajernya, Erik ten Hag, yang kini menangani Bayer Leverkusen, juga tertarik memboyong pemain asal Argentina tersebut. Ten Hag melihat Garnacho sebagai pengganti potensial untuk Florian Wirtz, yang diperkirakan akan hengkang dari Leverkusen. Meski hanya berniat meminjamnya, United dikabarkan lebih menginginkan penjualan permanen bagi pemain berusia 20 tahun itu. Minat terhadap Garnacho tidak datang dari Jerman saja. Perwakilannya dikabarkan telah dihubungi oleh AC Milan, sementara Juventus, Inter Milan, dan AS Roma juga memantau situasi. Napoli sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi situasi yang belum jelas terkait masa depan pelatih Antonio Conte membuat transfer ke klub tersebut diragukan. Chelsea, yang sebelumnya sempat aktif mengejar Garnacho pada Januari lalu, kini disebut telah menurunkan minat. Namun, kemungkinan sang pemain meninggalkan Old Trafford semakin besar setelah manajer baru MU, Ruben Amorim, secara langsung memberitahunya bahwa ia bebas mencari klub baru musim panas ini. Alejandro Garnacho memang terlihat tidak cocok dengan formasi 3-4-3 yang diterapkan Amorim, dan ketegangan kian meningkat setelah pemain muda tersebut menyindir sang pelatih karena mencadangkannya dalam kekalahan final Liga Eropa melawan Tottenham. Ketidakcocokan taktik dan sikap di luar lapangan tampaknya menjadi alasan utama mengapa Garnacho tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang United. Ikuti kemauan klub, Bruno Fernandes siap tinggalkan Manchester United. Kekalahan Manchester United di Bilbao menambah daftar luka bagi Kapten Bruno Fernandes,
yang kini mengalami kekalahan di final Liga Eropa 2 kali berturut-turut. Setelah kegagalan menghadapi Villarreal pada 2021, kali ini kekalahan datang dari Tottenham, membuat musim United kian suram. Bagi Fernandes, hasil ini menandai momen reflektif dalam karirnya bersama klub. Gelandang asal Portugal berusia 30 tahun itu kini dikaitkan dengan rumor transfer ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Meski masih terikat kontrak, Fernandes memberikan sinyal bahwa masa depannya bisa berubah jika Manchester United memutuskan untuk melepasnya. Ia menegaskan, keputusannya bergantung sepenuhnya pada klub. "Saya selalu jujur," kata Bruno Fernandes. "Jika klub merasa sudah waktunya berpisah karena mereka ingin mendapatkan uang atau apapun, begitulah adanya. Sepak bola terkadang memang seperti ini." Fernandes menyatakan bahwa ia memiliki komitmen kuat untuk tetap bertahan dan membawa United kembali ke masa kejayaan. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tidak sepenuhnya ada di tangannya. "Saya selalu berkata bahwa saya akan tetap di sini sampai klub berkata kepada saya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi, untuk dapat membawa klub ke masa-masa yang hebat," tambahnya. "Hari ketika klub menganggap saya sudah habis atau saatnya berpisah. Sepak bola memang seperti ini, Anda tidak pernah tahu. Namun, saya selalu mengatakannya dan saya menepati janji saya dengan cara yang sama." Here we go. Matheus Cunha gabung Manchester United sempurna bagi taktik Ruben Amorim. Manchester United akhirnya mendapatkan kata sepakat secara verbal dengan Matheus Cunha untuk bergabung dalam proyek jangka panjang klub. Fabrizio Romano menyebut transfer ini dengan istilah andalannya "Here we go" yang selama ini dikenal sebagai penanda kesepakatan sudah tercapai secara penuh. Klub berani menebus klausul Cunha senilai Rp1 triliun dari Wolverhampton dan semua pihak kini menantikan pengumuman resmi. Pelatih Ruben Amorim menjadi latar penting dari transfer ini. Dia disebut tidak hanya datang untuk mengisi kursi pelatih secara kosmetik, tetapi juga untuk membentuk ulang identitas tim. Juru taktik Portugal itu ingin membangun kembali filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola, kecerdasan taktis, dan pergerakan antar lini yang dinamis. Cunha sendiri mencetak 15 gol dan mengemas 6 assist musim ini bersama Wolves di Premier League. Performanya dianggap mencerminkan tipe pemain yang diinginkan Amorim, kreatif, fleksibel, dan mampu bermain dalam ruang sempit. Dia terbiasa dalam taktik 3 back dan 2 gelandang serang seperti yang digunakan Amorim di klub sebelumnya. Maka proses adaptasinya diperkirakan tak akan terlalu sulit. Salah satu simbol yang menarik perhatian dari kesepakatan ini adalah kemungkinan Cunha akan mengenakan nomor punggung 10. Nomor tersebut saat ini masih dimiliki oleh Marcus Rashford, tetapi laporan dari sekitar Old Trafford menyebut bahwa nama Rashford tidak termasuk dalam rencana jangka panjang Amorim. Hal ini menjadi tanda bahwa pendekatan Amorim sangat pragmatis dan berbasis pada kualitas teknis, bukan nostalgia atau loyalitas masa lalu dengan tidak ada tempat lagi bagi Rashford di klub. Situasi Rashford masih belum mendapat kejelasan. Tak ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan transfernya, tetapi pemindahan nomor punggung yang begitu ikonik tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Cunha dengan latar belakang permainan menyerangnya, diyakini akan langsung menjadi pusat permainan United di sektor depan. Amorim disebut tengah memprioritaskan pembangunan tim dengan kerangka pemain yang memiliki umur puncak dan daya tahan dalam proyek jangka panjang. Kontrak Cunha disebut berlaku hingga 2030, bahkan dengan opsi perpanjangan hingga 2031 yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar transfer sementara untuk menambal kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.